Oke, baik, anak-anak semua, ya, Dede sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab 1 tentang perubahan sosial, namun kini di bagian ketiga, ya, tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, anak-anak semua, ya, Dede sekalian, ngomongin bentuk perubahan sosial, kita bisa lihat secara nyata bahwa perubahan sosial memang betul-betul terjadi di sekitar kita. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri di lingkungan kamu. Perubahan sosial juga terjadi pada keluarga kita, pada diri kita dari kecil sampai sekarang udah remaja. Sudah SMA kelas 12, tentu ayo lakukanlah perubahan sosial buat diri kamu karena kita akan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2022. Ya, untuk itu adik-adikku semua, anak-anak sekalian, mari kita belajar dengan serius karena memang kita harus meningkatkan mutu diri kita. Artinya motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Ya, kita setuju untuk itu. Dan kita akan lanjutkan hari ini. Pak Tiar akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ngomongin bentuk perubahan sosial dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah menurut waktunya. Nah, menurut waktunya di sini ada yang namanya evolusi, ya, perubahan lambat, artinya adalah perubahan yang memang butuh waktu yang lama. Nah, dalam evolusi yang sering ditanya atau pernah ditanyakan pada soal-soal masuk perguruan tinggi negeri adalah teori tentang evolusi. Nah, teori evolusi yang pertama adalah, ya, Unilinear Theory of Evolution, lalu ada Universal Theory of Evolution, dan ada Multiline Theory of Evolution. Nah, kalau yang pertama unilinear, ya, intinya adalah perubahan ini terjadi butuh tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan. Tapi kalau yang namanya universal, ya, perubahan evolusi terjadi tanpa ada tahapan yang pasti atau tanpa adanya tahapan yang dibakukan. Nah, kalau multiline theory of evolution berarti adalah penggunaan, ya, teori-teori tentang perubahan sosial evolusi untuk melakukan research atau untuk melakukan penelitian di masyarakat tentang bagaimanakah mereka melakukan perubahan. Apakah perubahan itu ada tahapan-tahapannya atau perubahan itu terjadi begitu saja tanpa adanya step-step atau tahapan-tahapan yang ada. Nah, ini yang namanya evolusi, perubahan lambat. Nah, yang berikutnya adalah revolusi atau perubahan cepat. Nah, anak-anak semua, adik-adikku sekalian, perubahan cepat ini dinamakan revolusi. Kenapa? Tidak hanya perubahannya saja yang terjadinya relatif singkat, tapi juga perubahan itu mengubah sendi atau dasar kehidupan masyarakat. Ya, misalkan di sini revolusi Indonesia yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta dan seluruh elemen masyarakat Indonesia saat itu intinya mampu mengubah Indonesia dari bangsa yang terjajah, dari aturan kolonial menuju aturan nasional, menuju aturan hidup bermasyarakat yang bangsa Indonesia buat sendiri, sehingga nanti diharapkan kemakmuran bangsa Indonesia akan terjadi secara meningkat. Nah, itu ya. Terus juga ada revolusi industri di Inggris, ya, pengubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Anak-anak semua, adik-adik sekalian, ini juga merupakan bagian dari perubahan revolusi. Nah, itu menurut waktunya. Yang kedua menurut arahnya, di sini ada perubahan progres. Artinya perubahan progres ini adalah perubahan yang mengarah kepada kemajuan, ya. Lalu ada juga perubahan regres, adalah perubahan yang mengarah pada kemunduran. Misalkan kalau perubahan progres, tentunya teknologi handphone, internet, atau personal computer atau laptop di rumah kamu semua dipakai untuk kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Wow, ini tentu sangat luar biasa. Kenapa? Ya, karena memang ini membawa kemajuan buat kegiatan kita di sekolah, gitu ya, adik-adik semua, anak-anak sekalian. Namun kalau handphone digunakan tiap hari untuk ngegame setiap saat, misalkan sampai tangan kamu misalkan, wah, sidik jarinya hilang itu karena kebanyakan main game jempolnya, ya. Nah, itu sudah membawa kemunduran. Artinya memang perubahan sosial mengarah kepada hal-hal yang negatif, mengarah kepada hal-hal yang regres. Wah, ini tentu sangat tidak kita inginkan. Nah, untuk itu, ya, gunakanlah
gadget kamu atau semua teknologi yang ada di masyarakat dengan bijak, sehingga nanti arahnya tentu akan membawa kepada progres. Nah, berikutnya menurut perencanaannya. Nah, kalau menurut perencanaannya di sini ada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Nah, ya, adik-adik semua, anak-anak sekalian, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki berarti adalah perubahan yang memang diinginkan. Ya, ada perencanaannya. Berarti di sini ada sekelompok orang atau seseorang yang namanya adalah agent of change, yang namanya adalah agen perubahan. Nah, untuk itu mereka atau dia adalah kelompok yang menuntun masyarakat untuk merencanakan suatu program. Ya, contohnya yang memang enak kalau ngomongin perencanaan daripada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan tentu adalah pembangunan. Artinya dalam pembangunan semua ada perencanaannya dan hampir semua masyarakat menghendaki. Nah, berikutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan yang memang tidak dikehendaki. Artinya gimana adik-adik atau anak-anak sekalian? Perubahan ini terjadi ya akibat hal-hal yang berada di luar kehendak manusia. Artinya masyarakat tidak mampu untuk mengelak dari perubahan tersebut karena memang tidak direncanakan. Nah, contohnya misalkan adanya bencana alam di suatu daerah, ya kan, itu nggak mungkin kan kita minta bencana, ya besok minta bencana dong, nggak mungkin. Nah, tapi kalaupun terjadi, berarti itu memang di luar kemauan kita sebagai masyarakat, ya. Lalu berikutnya adalah menurut sifatnya di sini, anak-anak sekalian, ya ada perubahan struktural, ya. Perubahan struktural ini pada intinya adalah perubahan yang terjadi di mana ya terjadi reorganisasi atau kegiatan merombak total dari apa yang sudah ada. Nah, merombak total artinya memang sistemnya diubah. Intinya adalah perubahan struktural itu terkait dengan yang namanya reorganisasi. Nah, yang berikutnya lawannya adalah perubahan proses. Nah, kalau perubahan proses di sini itu perubahan yang terjadi hanya sebatas menyempurnakan saja. Misalkan di sini revisi kurikulum dari kurikulum misalkan ya saya ambil dari kurikulum 1984, 1994, kurikulum 2004 KBK, lalu 2006, 2013 ya revisi terus sehingga masih dipergunakan hingga saat ini. Nah, itu namanya perubahan proses. Pada dasarnya standar isi, kompetensi dasar, indikatornya rata-rata sama tiap kurikulum. Nah, yang berikutnya adalah menurut dampaknya. Di sini ada perubahan besar, artinya perubahan besar di sini adalah perubahan yang memang mengubah struktur daripada masyarakat. Berarti dampaknya sangat luas, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya diikuti oleh sebagian kecil orang saja. Artinya tidak semua mau pakai, tidak semua mau mempergunakan. Nah, ini menurut dampaknya ada perubahan besar dan ada perubahan kecil. Nah, artinya anak-anak semua, adik-adik sekalian, bentuk-bentuk perubahan sosial ini sangat sering keluar pada soal ujian masuk PTN. Ujian sekolah pun juga kerap kali ada. Nah, untuk itu, mari kita ingat-ingat lagi dari video yang sudah Pak Tiar ketengahkan dari bagian 1 dan bagian 2 serta sekarang bagian 3. Ya, marilah kita ulang-ulang dan mari kita boleh tambahkan referensi dari sumber lain ya, jikalau adik-adik semua anak-anak sekalian memiliki sumber lain ya. Paling tidak adalah lengkapi dengan bertanya dan dengan membaca kembali materi-materi yang sudah kita berikan lewat buku paket sekolah. Nah, untuk itu materi kita secara umum selesai dan bagian daripada perubahan sosial juga nanti akan kita bahas terkait dengan modernisasi dan globalisasi pada bagian pertemuan kita yang berikutnya. Artinya di sini modernisasi dan globalisasi juga terkait bagaimana perubahan sosial terjadi di masyarakat, bagaimana terkait dengan teknologi sehingga nanti teknologi itu mampu mengglobal dan pada akhirnya orang-orang akan menggunakan teknologi itu di banyak negara atau di banyak masyarakat, bahkan hampir di seluruh dunia. Nah, untuk itu ya anak-anak semua, sebagai bahan refleksi dari pertemuan 1, 2, dan 3 pada
video yang sudah Patiar berikan, maka kita perlu lihat perubahan sosial apa saja yang sudah dialami oleh diri kita. Ya, tentu dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita remaja seperti umur yang sekarang ini, apa saja perubahan-perubahan sosial yang pernah kita alami. Tentu nanti kita akan kupas pada pertemuan-pertemuan kita yang lain, ya. Namun kita dapat merefleksikan apa yang sudah berubah dari diri kita dan apa yang belum kita ubah dari diri kita terkait dengan semangat kita menempuh pendidikan di sekolah kita. Yang berikutnya, perubahan apa saja yang sudah dialami oleh keluarga kita, lingkungan kita, dan bahkan adik-adik, perubahan apa saja yang kita sudah lihat dari negara kesatuan Republik Indonesia kita dari masa ke masa. Kalau kita belajar sejarah wajib, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di masyarakat Indonesia, dan juga yang lagi in saat ini, yang lagi tanda kutip ngetrend ya, perubahan apa saja yang sudah terjadi sejak ada pandemi ya, sebuah wabah penyakit SARS-CoV-2. Apa yang terjadi dengan pendidikan kita, apa yang terjadi dengan ekonomi kita, apa yang terjadi dengan kegiatan sektor lain di negeri kita selama hampir 2 tahunan ini pandemi COVID-19 masih berlanjut. Nah, itu yang dapat kita renungi dari materi perubahan sosial kita, dan yang Patiar sampaikan pada kesempatan video ketiga ini merupakan intinya dulu ya, apa saja yang sering muncul pada ujian sekolah dan tentu saja ujian masuk perguruan tinggi negeri UTBK SBM PTN. Demikian video ketiga yang dapat Patiar sampaikan. Sukses selalu buat anak-anak semua. Jangan bosan belajar sosiologi. Ini adalah ilmu yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah ya. Terima kasih. Sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.